Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini, Senin 3 April 2023. Saya selaku Karopenmas akan menyampaikan update terkait dengan informasi kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 2 April 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 385 kasus atau 25,56%, yaitu hari Sabtu 1 April 2023 sebanyak 1.506 kejadian, dan pada hari Minggu 2 April 2023 sebanyak 1.121 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 jenis kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 118 kasus. Yang kedua, narkotika sebanyak 60 kasus. Kemudian yang ketiga, curanmor sebanyak 39 kasus. Yang keempat, judi sebanyak 16 kasus. Dan yang kelima, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 10 kasus. Kemudian kami tegaskan terkait dengan pelaksanaan operasi Ketupat 2023. Hakikatnya titik fokus operasi Ketupat di seluruh provinsi wilayah Indonesia. Namun khususnya 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang merupakan daerah tujuan terbanyak pemudik. Adapun potensi pergerakan masyarakat pemudik diprediksi mencapai 123,8 juta orang atau meningkat 44% dari tahun 2022. Pemudik menggunakan moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Untuk kenyamanan dan kelancaran warga pemudik, Polri bersama stakeholder membuat 2.694 pos yang terdiri dari 1.559 pos pengamanan, 745 pos yan atau pos pelayanan, dan 390 pos terpadu. Ketiga pos tersebut ditempatkan pada lokasi strategis serta pada lokasi trouble spot dan black spot. Polri pun menerapkan cara bertindak khusus di jalan tol, jalan arteri, dan wisata serta pelabuhan seperti kontraflow, one way, pengalihan, dan buka tutup arus lalu lintas. Polri juga melakukan pengecualian pembatasan terhadap kendaraan yang membawa bahan pokok, BBM, ternak, pupuk, pemudik gratis, dan uang bank. Polri mengerahkan 148.211 personil gabungan untuk melayani masyarakat yang akan mudik. Kami menghimbau sebelum mudik agar mempersiapkan kelayakan kendaraan yang akan digunakan, serta surat-surat seperti SIM dan STNK, membawa obat-obatan, makanan, dan minuman untuk di perjalanan, menyiapkan saldo e-tol, dan hindari berhenti di bahu jalan. Kemudian yang berikut terkait dengan pemain timnas U20 yang ingin menjadi anggota Polri. Mekanisme pemain timnas U20 yang ingin menjadi anggota Polri bisa mewujudkan harapannya dengan mengikuti seleksi rekrutmen proaktif kategori talent scouting. Kategori tersebut sebagai wadah khusus calon anggota yang memiliki bakat, minat, dan potensi yang dibutuhkan Polri
dari prestasi akademik dan non-akademik yang berasal dari talent-talent termasuk olahraga. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian terkait dengan update kasus Depo Pertamina Pelumpang, sampai saat ini Polri telah meminta keterangan 55 orang yang terdiri dari karyawan Pertamina, manajer, dan lain-lain. Kemudian dari BMKG, Ditjen Migas, dan dari warga masyarakat. Jadi semuanya ada 55 orang yang telah dimintai keterangan terkait dengan peristiwa kebakaran Pelumpang. Kemudian pada hari Kamis 30 Maret 2023 telah dilakukan pembukaan polis lain di Depo Pertamina Pelumpang. Adapun rencana tindak lanjut, ya tadi Senin 3 April 2023 dilakukan pemeriksaan kembali terhadap 5 petugas control room yang bertugas pada saat kejadian, yakni Saudara A, Saudara DPJ, Saudara HK, Saudara YM, dan RT. Kemudian besok pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 pukul 10 WIB akan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi Saudara KM selaku Supervisor Control Room, yang selanjutnya pada pukul 13.00 WIB dilakukan pemeriksaan juga terhadap Saudara MM selaku Direktur Teknik Direktorat Jenderal Migas Kementerian SDM. Kemudian terkait dengan informasi adanya anggota Polri yang tercatat dalam daftar pemilih dalam pemilu nanti. Polri telah berkoordinasi dengan pihak KPU dan meminta nama-nama anggota Polri yang tercatat dalam DPT, ya. DPT atau daftar pemilihan apakah sementara atau tetap. Selanjutnya Polri akan melakukan verifikasi terhadap nama-nama tersebut. Temuan tersebut dikarenakan belum berubahnya data status pekerjaan yang ada di KTP. Untuk itu Polri akan memverifikasi kembali apakah nama-nama tersebut adalah anggota Polri yang telah memasuki masa purna atau masa pensiun. Sehingga bagi anggota yang sudah purnawirawan atau sudah memasuki masa pensiun, tentu anggota tersebut sudah mendapatkan hak pilih dalam pemilu nanti, ya. Kemudian terkait dengan update kasus gagal ginjal akut. Terkait berkas perkara 5 tersangka korporasi dan 4 tersangka individu, penyidik Polri telah melengkapi P19 dari JPU dan telah mengirimkan berkas perkaranya kembali pada hari Senin 27 Maret 2023. Hingga sampai saat ini penyidik masih menunggu berkas perkara dinyatakan lengkap dari JPU. Kemudian terkait dengan Brigjen EP, beliau diperpanjang sebagai Direktur Penyelidikan di KPK. Terkait itu, perpanjangan Direktur Penyelidikan Brigjen Pol EP, hal tersebut merupakan komitmen Polri untuk terus memperkuat dan mendukung pemberantasan korupsi di KPK. Kemudian saat ini salah satu jabatan strategis Deputi Penindakan di KPK sedang kosong dan Polri sedang menyiapkan kader-kader terbaik untuk mengisi kekosongan tersebut sebagai komitmen Polri terhadap giat pemberantasan korupsi. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang topik-topik ya. Pak, Ibu kan itu update terbarunya dari KPK terkait Brigjen Endar Priantoro itu kan
per tanggal 31 Maret. Nah, itu statusnya sekarang berarti terkait statusnya dari Brigjen Endar ini gimana dari Polri? Baik ya, pasti ada juga yang nanya kan ya terkait itu. Jadi saya berikan penjelasan. Jadi kita pelan-pelan ini menjelaskan ini ya, bahwa Brigjen EP melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah Kapolri nomor Sprint 8394 Cap 2022 tanggal 12 April 2022 tentang perpanjangan penugasan anggota Polri di lingkungan KPK. Jadi Sprint sebagai dasar yang bersangkutan tugas itu sprintnya di tahun 2022 dan berakhir di tahun 2023. Maka KPK membuat surat kepada Kapolri ya, berdasarkan sprint tersebut dihadapkan kembali petugas ke Polri ya, berdasarkan sprint tersebut. Jadi bahasanya bukan diberhentikan ya, karena penugasannya sudah berakhir ya kan, dikembalikan dan diucapkan terima kasih. Kemudian di situ mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan karyanya selama bertugas di KPK. Kami berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan guna mendukung kinerja kepolisian RI dan KPK. Ya. Jadi ini surat menghadapkan kembali. Ya. Nah, Saudara EP itu berakhirnya di tanggal 1 April 2023. Maka Mabes Polri membuat surat di tanggal 29 Maret. Nah, ini jawaban atas usulan pembinaan karir, ya. Surat yang dibuat ini menjawab surat pimpinan KPK tentang usulan pembinaan karir. Ini harus jangan ditimpa-timpa ya. Jadi menjawab surat usulan pembinaan karir. Jadi dijawab ya, di dalam surat tersebut intinya bahwa ada beberapa pejabat yang diusulkan. Salah satunya adalah Pak Irjen Pol Karyoto ya, yang mana di dalam surat tersebut sudah kembali dan mendapat tugas di lingkungan Polri sebagai Kapolda Metro Jaya. Kemudian untuk Brigjen EP dengan masih keterbatasan ruang jabatan di lingkungan Polri dan untuk pembinaan karir anggota Polri khususnya yang bertugas di lingkungan KPK, dari hasil sidang wanjak memutuskan bahwa Brigjen EP tetap melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Jadi surat ini sudah dikirimkan ya. Jadi surat ini menjawab surat dari KPK. Nah, sementara surat yang dibuat KPK ini kalau lihat berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan di tahun 2022. Ini pelan-pelan maafnya ya. Jadi surat dikeluarkan melaksanakan penugasan terhadap Brigjen EP dan masa berakhir 1 April. Sehingga tanggal 30 Maret dikeluarkan. Paham ya? Nah, terkait dengan pertanyaan teman-teman ya. Jadi kita akan komunikasikan kembali ya. Yang jelas saat ini Brigjen EP ada di KPK. Ya. Nanti kami komunikasikan lagi dan koordinasikan kembali. Jadi jangan teradu-adu seperti itu. Hubungan dan kerjasama Polri dan KPK sangat baik. Ya. Pak mau menegaskan, tapi ini KPK sudah menunjuk PLT yang baru sebagai PLT Direktur Penyelidikan menggantikan Brigjen Endar, yaitu Ronald Jaksa Ronald namanya. Nah ini berarti statusnya
Ya, nanti kita komunikasikan dan koordinasikan ya. Jadi saya menjelaskan antara surat ini dengan surat ini ya. Apalagi ada kata-kata pemberhentian walaupun dengan hormat. Jadi bukan diberhentikan, masa tugas berakhir. Kemudian Polri ya sebelum berakhirnya 1 April, maka tanggal 29 Maret Polri membuat surat untuk memperpanjang yang bersangkutan. Penegasan berarti KPK masih merujuk ke sprint di tahun 2022 ya saat membuat surat yang menuliskan pemberhentian. Ya, dibaca baik-baik ya kan, berdasarkan surat perintah nomor sekian tanggal 12 April 2022. Paham ya? Gitu. Jadi surat ini menjelaskan bahwa saudara Brigjen EP berakhir, maka dikembalikan dengan ucapan terima kasih kan gitu. Nah, tapi sebelum ini juga berakhir, Polri juga menyurati bahwa saudara EP diperpanjang. Ya nanti tentu apa koordinasinya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan. Paham ya? Pak, terkait adanya anggota Polri yang masuk dalam daftar pemilih itu, kan Bapak tadi menyebut bahwa belum ada pergantian profesi di KTP-nya. Berarti sebagian besar dari mereka yang masuk itu berarti polisi yang baru ya, Pak? Begini ya. Tunggu. Ini kalau kita punya KTP kita itu berlakunya seumur hidup ya. Ya kan? Jadi kalau ada anggota yang tahun 2019 masih anggota Polri tapi umurnya 57, berarti tahun depan kan 58. Benar nggak? Berarti di tahun 2024 umurnya sudah lebih dari 58 atau dia pensiun. Ini gambaran, ini hanya memberikan gambaran kan. Nah, anggota Polri itu jangankan setiap tahun, setiap bulan ada yang pensiun. Jadi coba bayangkan dari 2019 sampai 2024 nanti berapa jumlah anggota Polri yang pensiun. Jadi terjadi seperti itu, bisa saja terjadi. Nah, untuk itu Polri telah melakukan koordinasi dengan KPU. Polri minta kepada KPU nama-nama yang dianggap anggota Polri itu siapa, kita lihat. Nanti kita akan verifikasi, ya kan? Apakah yang bersangkutan itu sudah pensiun apa belum, gitu kan? Yang jelas kami pastikan ya bahwa anggota Polri tidak boleh terlibat politik praktis, ya. Itu sekali lagi kami pastikan ya. Jadi tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih. Itu kita pegang pedoman kita ya. Ya jadi tidak usah jadi polemik. Nanti kita akan sampaikan ya. Jumlahnya pasti banyak dalam jangka waktu 5 tahun ya. Ya ada yang lain? Yusuke ya. Ya Yusuke sampai sekarang belum ada update-nya. Kecelakaan di Kebagusan Pak yang disebut-sebut anak petinggi Polri Pak. Bisa ditanya ke Polda Metro Jaya ya. Mungkin soal proses penyidikannya mungkin Pak, maksudnya yang Pak bakal dapat dalam prosedur mungkin atau gimana pernyataan yang terlibat. Ya kita tanya yang menyidik lah. Polda Metro Jaya aja lah yang nangani. Cukup ya? Terkait dengan Enda, sebenarnya kewenangan KPK atau Polri, Pak? Nah, maksudnya sebagai lembaga awalnya Enda ini yang mempertahankan dari Polri atau KPK juga punya wewenang untuk istilah kasarnya membuang aja gitu, Pak, kembalikan ke lembaga awalnya. Karena kalau kita lihat seakan-akan nggak diinginkan gitu di KPK Enda ini, karena 2 kali disurat KPK ke Polri. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya siapa yang berhak untuk KPK berhak nggak untuk kembalikan walaupun ada surat dari Kapolri tetap dipertahankan? Tentu kedua lembaga ini harus koordinasi sebaik-baik mungkin. Jadi tidak usah jadi polemik ya. Pasti Polri dan KPK akan melakukan koordinasi sebaik mungkin terkait hal ini. ya. Pak, berarti setelah adanya surat dari Pak Kapolri tertanggal 29 Maret itu
berarti harus ada ACC atau jawaban juga berarti dari KPK menyetujui atau enggak nih surat ini, karena kan berdasarkan yang tadi disebut Rahel. Ya, nanti dari surat ini Polri akan membuat surat lagi. Ya, kan kalau surat yang ini usulan atau jawaban usulan dari KPK untuk pembinaan karir. Nah, dengan adanya surat ini, Polri nanti akan membuat surat kembali. Kita tunggu aja. Secara gamblang, Endar ini dipersiapkan memang untuk diikuti pemindahan, Pak. Sering gitu. Enggak ngomong gitu saya. Ya, yang jelas tetap melaksanakan tugas di KPK. Artinya saya nggak ngomong seperti itu, ya. Jadi tadi saya ulang lagi ya, dengan masih keterbatasan ruang jabatan di lingkungan Polri, ya. Dan untuk pembinaan karir anggota Polri, khususnya yang bertugas di lingkungan KPK, itu jawabannya, ya. Jadi kalau bicara kewenangan, ya kewenangan ada di KPK, jabatan-jabatan itu. Yang jelas kita akan koordinasi dengan sebaik mungkin antara Polri dan pihak KPK. Cukup ya? Baik, terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.